Bapak Ibu wali kelas, serta Bapak Ibu orang tua atau wali siswa yang kami sangat hormati dan kami banggakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara meeting online ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan atau arahan dari kepala sekolah serta sosialisasi SE Mendikbud, Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Apa itu isinya? Nanti kita akan dengarkan dari Bapak Kepala Sekolah. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Haji Ismail, kami persilakan. Terima kasih Miss Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in safartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus orang tua murid yang hari ini hadir pada acara Zoom meeting yang dilaksanakan oleh pihak sekolah SMP Muhammadiyah 26 yang sedianya waktu penyelenggaraannya tepat jam 9.30. Alhamdulillah kita buka tadi jam 9:35. Kami dari pihak sekolah mohon maaf atas keterlambatan kita membuka acara tersebut karena ada satu dan lain hal yang perlu kita siapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan lewat via Zoom ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang terkait dengan kehadiran siswa pada saat mengikuti PJJ ataupun BDR. Yang kedua, berkaitan dengan prosentase kehadiran siswa dalam mengikuti PJJ maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, intinya khusus untuk kelas 9 terkait dengan surat edaran Kemendikbud tentang hal-hal yang terkait dengan ujian nasional maupun dengan syarat-syarat kelulusan. Oleh sebab itu, saya akan mulai dari materi yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jika acara ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu, karena kami berpikir tadinya kalau nggak sekarang kapan lagi kami bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu dalam keadaan pandemi seperti ini.
kami susah melakukan silaturahim dengan Bapak Ibu, walaupun ada yang sempat datang ke sekolah, namun itu hanya sekedar ada urusan-urusan tertentu. Oleh sebab itu, kami sengaja hari ini mengundang Bapak Ibu untuk melakukan virtual atau via Zoom agar bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kelangsungan pendidikan anak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering mendengar laporan baik dari Bapak Ibu guru mapel maupun dari wali kelas masing-masing terkait dengan banyaknya siswa yang tidak atau yang acuh tak acuh untuk mengikuti kegiatan PJJ dan mengisi nilai-nilai atau yang menjadi kewajiban bagi siswa-siswa tersebut. Banyak saya mendengar informasi bahwa ada sebagian juga daripada anak-anak kita yang sampai hari ini masih ada juga yang punya nilai kosong. Baik itu nilai tugas, nilai ulangan harian, maupun nilai ujian, terutama untuk kelas 9. Bagi anak-anak yang tidak memiliki nilai sampai sekarang, kami dari pihak sekolah masih memberikan kelowongan waktu untuk segera mengisi nilai-nilai yang kosong ataupun mengisi absen kehadiran di classroom pada saat PJJ berlangsung. Saya berharap hal ini tidak dijadikan sebagai alasan buat anak-anak kenapa sampai tidak ikut, bahkan tidak ada nilai sama sekali. Jangan pernah beralasan bahwa saya tidak punya HP, bahwa saya tidak punya paket, internet saya mungkin lemot, dan lain-lain. Kami dari pihak sekolah, terus terang aja Bapak Ibu, kami dari pihak sekolah bersedia membantu permasalahan Bapak Ibu. Asal dari Bapak Ibu juga ada keterbukaan. Sampaikan ke kami permasalahannya. Jangan diam aja di rumah. Kami kan nggak tahu apa permasalahannya. Karena dari ketidaktahuan kami ini, makanya saya mulai dari minggu kemarin, saya sudah menginstruksikan kepada para wali-wali kelas agar melakukan visit room atau visit home, kunjungan rumah, datangin ke rumah-rumah anak atau siswa yang bermasalah, terutama bagi siswa yang tidak memiliki HP. Saya sarankan bagi Bapak Ibu yang anaknya tidak punya HP atau HP-nya bergantian dengan orang tuanya, karena saya mendengar ada anak yang menggunakan HP bergantian dengan orang tuanya, nunggu orang tuanya pulang kerja, kemudian setelah itu baru HP-nya bisa digunakan. Kami juga bermaklum, ya, sangat maklumi keadaan Bapak Ibu. Kami memberikan masukan ataupun input kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, ya, agar permasalahan ini ya silakan disampaikan ke kami. Insya Allah jangan pernah takut, ya, anaknya jangan pernah takut untuk tidak mengerjakan soal ataupun tugas. Kami memberikan kesempatan
bagi anak yang tidak memiliki HP, silakan datang ke sekolah, ya, datang ke sekolah, hubungi wali kelasnya atau gurunya, silakan kerjakan itu tugas secara manual. Ya, apalagi nanti kalau pada saat ujian sekolah, terutama kelas 9, jika kalian tidak memiliki HP, silakan kerjakan soal itu, datang ke sekolah, orang tuanya ngambil soal, kemudian kerjakan di rumah, nanti kalau sudah selesai, orang tuanya antar lagi ke sekolah. Jadi jangan pernah takut. Itu. Apalagi alasan saya malas. Ya. Kalau nanti hanya kendala HP atau kuota ataupun pulsa, insya Allah nanti saya perintahkan kepada bendahara sekolah, ya, dalam hal ini Ibu Nurmi, bagi siswa yang sudah lunas bayaran sekolah maupun kewajiban administrasi yang lainnya sudah lunas, maka nanti kami akan kirim pulsa. Ya tidak banyak sih Bapak Ibu, hanya sekedar untuk mengikuti ujian praktek. Ya, insya Allah nanti untuk kelas 9 saya akan paparkan itu ujian prakteknya gimana, bentuknya kayak apa. Ya, nanti insya Allah kita akan bantu, akan kami kirim pulsa hanya untuk sekedar mengikuti kegiatan ataupun ujian praktek untuk kelas 9. Nah, untuk kelas 7 dan kelas 8, ya, untuk kelas 7 dan kelas 8, insya Allah nanti, ya, terutama bagi siswa-siswi yang memang bermasalah, ya mohon maaf saya bukan merendahkan Bapak Ibu, ya mungkin ekonominya sangat sangat minim, sangat kurang, ya silakan datang Bapak Ibu, datang ke sekolah. Hubungi saya, hubungi wakil-wakil saya, ya uraikan permasalahannya apa, ya insya Allah nanti kalau kami bisa bantu akan kami bantu. Jadi jangan takut, ya, untuk berkomunikasi atau melakukan silaturahmi dengan kami pihak sekolah. Ya adanya keterbukaan inilah yang saya harapkan kepada Bapak Ibu orang tua murid. Ya jangan cuekin kami. Datang ke sekolah jangan hanya urusan KJP aja. Kalau giliran dipanggil sama Pak Abdullah, KJP itu cepat banget saya lihat. Bahkan rame di ruangan. Ya, saya bukan merendahkan Bapak Ibu. Urusan ini memang hak Bapak Ibu, tapi ada lagi urusan-urusan yang lain yang perlu Bapak Ibu uruskan. Itu. Jadi saya berharap sebelum pembagian rapor ini, yang insya Allah akan direncanakan pembagian rapor PTS ini, ya, rapor PTS untuk kelas 7 dan kelas 8, kami berikan sekitar tanggal 12 Maret untuk rapor kelas 7 dan kelas 8. Sementara kelas 9 belum kami bagikan rapornya, karena kami untuk kelas 9 ini harus kami revisi dulu semuanya. Ya, tidak bisa kami langsung masukin nilai rapor yang ada ini, karena saya sendiri sudah melihat dan membaca laporan dari tim CPT yang sudah menginput nilai rapor, bahkan rapornya sudah dicetak sekarang ini. Saya melihat nilai, terutama kelas 9. Nilai itu rata-rata itu dari hampir semua bidang studi itu rata-rata keseluruhannya cuma 5, sekian. Nah, dengan keadaan begini, kami pun nggak bisa menginput nilai ini sebagai standar kelulusan nanti di dinas, ya, dimasukin ke dalam rapor Sidinara. Kalau nilai rapor anak Bapak Ibu masih di bawah KKM, terutama kelas 9 ya. Karena kalau nanti masih ada nilai yang di bawah KKM untuk kelas 9 khususnya,
maka nanti akan menjadi masalah. Anak Bapak Ibu nanti bisa tercatat sebagai siswa yang tidak lulus gitu. Oleh sebab itu, untuk kelas 9, kemungkinan ya belum kami bagikan pada tanggal 12, nanti insya Allah nanti akan kita bagikan berbarengan dengan ijazah dan sertifikatnya. Jadi kalian, yang dilakukan oleh kalian sekarang kelas 9 itu adalah mengisi nilai yang kosong, ya, memperbaiki nilai yang ada. Kalau guru kamu memberikan remedial, itu cukup bagus, ya. Jangan pakai malas. Masih syukur gurunya menyuruh kalian memberikan remedial, mengulang untuk memperbaiki nilai yang ada. Masa ini nilai saya lihat ini, terutama bahasa Inggris, matematik, ya, IPA, bahasa Indonesia, IPS, PKN, yang seharusnya itu nilai yang harus diinput di rapor Sudinara itu, ya, Sidanira, Pak Haji. Sidinara ya, Sidanira. Sidanira, ya rapor Sidanira itu tidak ada dan Sekarang tidak ya, boleh sekarang nilai bisa itu di bawah KKM-nya, karena nilai Saya share rapor Sidanara ini harus kita input ke dinas. Nah, sebagai standar nanti penilaian yang harus masuk ke dalam ijazah, penulisan ijazah. Jadi berterima kasihlah kepada Bapak Ibu gurumu kalau ada Bapak Ibunya memberikan peluang untuk remedial, untuk memperbaiki nilainya. Jadi saya berharap, saya sangat mewanti-wanti, terutama kelas 8, kelas 9, jangan sampai, ya, jangan sampai nilai kalian itu ada yang di bawah KKM. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk kelas 9 khususnya, sebelum kami menginput nilai ke rapor Sidanira, ataupun kita menginput ke dinas, maka segera perbaiki, lakukan remedial, karena saya sudah menginstruksikan juga kepada guru-guru agar anak-anak yang nilai di bawah KKM berikan tugas, terutama berikan remedialnya. Remedial itu bukan hanya menjawab soal pertanyaan, ya. Tugas boleh, ya, remedial itu boleh dengan tugas, apa melakukan apa, kegiatan, atau dalam bentuk apa. Nanti teknisnya tergantung dari guru masing-masing. Yang penting kalian sudah, ya, memperbaiki nilai yang, terutama nilai yang di bawah KKM. Ini khusus kelas 9. Kemudian saya balik lagi, untuk kelas 7 dan kelas 8, bukan berarti kalian senang-senang bagi yang punya nilai juga di bawah KKM, karena kalian ini sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas, menjadi pertimbangan, ya, menjadi pertimbangan sekolah, dan rapat Dewan Guru nanti akan menentukan siapa yang bakal naik, siapa yang nggak bakal tidak naik. Dengan syarat, ya, terutama nilai tidak ada yang di bawah KKM, apalagi lebih dari 3 bidang studi. 2 bidang studi aja, kalau nilainya di bawah KKM, berarti anak tersebut tercatat sebagai anak yang bermasalah. Itu yang pertama, dari nilai kognitifnya, ya, belum lagi nilai afektifnya, belum lagi nilai psikomotoriknya. Jadi ini bagi kalian yang kelas 7 dan kelas 8, jangan enteng-enteng, jangan senang-senang dulu, sebab Bapak melihat juga hasil nilai PTS-nya kelas 7 dan kelas 8, setelah saya buka itu daftar nilai yang di-input oleh tim CBT, ternyata hampir rata-rata semua bidang studi
Anak-anak itu ada yang nilai 1,6, ada yang 2,2, ada yang ya paling tinggi 5,6. Nah, sangat memprihatinkan kalau keadaannya seperti ini. Bahkan saya dengar informasi masih ada juga anak yang tidak ikut. Pada saat PTS masih ada anak yang tidur. Karena tanpa pengawasan orang tua, nggak ada yang bangunin, kemungkinan orang tuanya juga pagi-pagi udah jalan kerja, nggak mengingatkan anaknya kalau saat ini lagi ujian, lagi ulangan. Akhirnya yang bangunin siapa? Wali kelasnya. Ya. Segitu perhatian wali kelasnya terhadap anak-anak Bapak Ibu. Saya mohon kerjasama Bapak Ibu, jangan hanya dititik beratkan kepada sekolah, urusan anak. Ya, kami di sekolah ini ya hanya sebagai orang kedua, bahkan orang ketiga. Orang pertama itu adalah orang tuanya di rumah. Tolong diawasi pada saat mereka itu melakukan PJJ atau ulangan, ya, mengerjakan tugas. Tolong Bapak Ibu awasin anaknya, bimbing dulu lah. Anaknya itu ya setengah jam atau 1 jam. Sudah itu kalau sudah selesai, ya bolehlah Bapak Ibu tinggalkan. Ya. Jangan sampai nanti tanpa kontrol Bapak Ibu, anaknya itu nggak karuan. Bahkan ada laporan ini yang masuk ke telinga saya, bahwa masih banyak anak-anak itu habis ngerjain satu tugas, udah ditinggal. Contoh kemarin, bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya melakukan Zoom meeting atau Google Meet dengan anak-anak kelas 9. Pada saat saya melakukan tes, ya, tes baca Al-Quran, ya, ternyata anak-anaknya sudah pada kabur. Mereka hanya mengabsen. Pertama masuk absen, udah itu hilang. Nah, ini jangan sampai hal-hal seperti ini dianggap enteng. Apalagi nanti kelas 9. Ujian praktek itu akan dilakukan 2 cara. Ya. Pertama, dilakukan secara virtual. Ya. Yang kedua, secara manual. Ya. Jadi saya berharap untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8, jangan sampai ada lagi. Soalnya kalian sudah mendekati juga dengan ulangan umum kenaikan kelas. Sayang-sayang nanti kalau kalian sudah setahun ataupun sudah 2 tahun sekolah di Muhammadiyah, ternyata dinyatakan, ujung-ujungnya dinyatakan nggak naik kelas. Ya. Ya, jangan sampailah. Makanya saya mengajak orang tua murid khususnya, mari kita bekerja sama. Ya, semoga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, nilainya bagus, ya, seperti yang kita harapkan bersama. Kemudian untuk kelas 9 lagi, ya, karena kalian waktu untuk ujian ya terus berjalan, saya berharap agar siswa-siswi kelas 9 khususnya mengikuti semua rangkaian kegiatan, tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kalau memang nggak mampu mengerjakannya, kalian boleh jujur sampaikan ke gurunya masing-masing agar tidak ada masalah-masalah di belakangnya. Ya. Jadi tolong semua, jangan sampai nanti kalian dengan kesibukan kalian yang ada, sehingga kewajiban di sekolah
kalian abaikan. Ya. Mohon nanti Bapak, Ibu, orang tua murid, ya saya berharap sekali lagi, mari kita bekerja sama untuk kemajuan anak-anak kita, supaya mereka bisa selesai pendidikannya di SMP, ya, dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Saya berharap kepada seluruh siswa agar apa yang menjadi syarat-syarat kenaikan kelas, syarat-syarat kelulusan bisa kalian penuhi sebelum, ya, hari hanya, sebelum ulangan umum kenaikan kelas bagi kelas 7 dan kelas 8, sebelum ujian sekolah untuk kelas 9, ya, sebagai syarat kelulusannya mohon dipenuhi semuanya. Ya, waktu kalian khusus kelas 9 ya tinggal hanya menghitung hari, karena mungkin April sudah akan dilaksanakan yang namanya ujian sekolah berbasis komputer atau USBK. Ya sekitar awal April ujian sekolah sudah dilaksanakan. Kemudian besok tanggal 15 Maret insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada akan dilaksanakan ujian praktek mulai tanggal 15 sampai dengan selesai. Ujian praktek, sekali lagi saya tegaskan, ujian praktek akan dilaksanakan dalam dua bentuk, dalam dua cara. Yang pertama melalui via virtual, yang kedua manual. Yang manual ini maksudnya gimana Pak? Yang manual ini bagi siswa yang terkendala, ya, tidak memiliki HP ataupun internetnya lemot, rusak ataupun dan lain-lain, silakan datang ke sekolah. Orang tua mohon datang ke sekolah mengambil soalnya, ya, kemudian dikerjakan di rumah. Ya. Dikerjakan di rumah, setelah selesai mengerjakannya, mohon dikembalikan lagi ke sekolah. Itu yang sifatnya manual. Untuk ujian praktek ini sudah jelas, jadi nanti akan melalui virtual, Bapak Ibu guru yang penguji, mungkin nanti akan memberikan teknis-teknisnya bagaimana untuk ujian praktek ini, terutama ujian praktek agama. Kita sudah menentukan ujian praktek agama ini adalah praktek sholat. Praktek sholat, kemudian baca Al-Quran. Ya mohon disampaikan kepada anak-anaknya untuk bacaan sholat nanti akan diberikan materinya disampaikan informasinya oleh guru pengujinya, yaitu sekitar bacaan sholat menurut Tarjih Muhammadiyah. Kemudian untuk Al-Quran kemungkinan besar nanti anak-anak akan mengirimkan video bacaan Al-Quran surat Ar-Rahman. Ya. Surat Ar-Rahman ataupun nanti akan saya lakukan Google Meet langsung, ya. Jika nanti sudah ada jadwalnya, pada hari itu saya akan melakukan Google Meet dan langsung tes baca Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 dan seterusnya. Jadi saya rasa itu untuk gambaran ujian praktek. Kemudian di awal April nanti insya Allah akan dilaksanakan ujian sekolah berbasis komputer atau USBK.
di awal April. Sehingga nanti dari rangkaian kegiatan kelas 9, insya Allah berakhir sampai dengan Mei. Jadi Juni sudah nggak ada lagi kegiatannya untuk kelas 9. Jadi anak-anak juga bisa bersenang-senang, bisa berhappy-happy, tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Nah, untuk sekarang ini ya silakan kalian mengikuti rangkaian kegiatan yang sudah diberikan. Jangan sampai ada masalah-masalah lagi. Ya, kecuali mungkin kalau sakit. Ya mohon kalau sakit hanya 1-2 hari, ya, tolong diberikan surat keterangan dari orang tua. Surat keterangan orang tua. Kalau hanya sakitnya sehari 2 hari. Tapi kalau sakitnya melebihi dari 3 hari, ya, silakan nanti Bapak Ibu menyertakan surat keterangan dari dokter. Ya, supaya nanti kami bisa ada alasan kalau nanti dari pengawas dinas menanyakan anak ini kenapa nggak hadir, ya kalau memang benar-benar sakit melebihi dari 3 hari, ada surat keterangan dokter. Kita lampirkan surat keterangan dokter. Kemudian jika nanti ada siswa yang tidak ikut juga, ya, tanpa ada alasan, insya Allah nanti akan kami samperin ke sekolahnya, ke rumahnya, biar nanti kami tahu permasalahannya apa. Saya sudah menginstruksikan kepada wali-wali kelas agar lakukan home visit, kunjungan rumah, untuk mengetahui keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Ini kami lakukan bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan ujian, tapi ini juga kita ingin mengetahui data yang sebenarnya. Karena banyak Bapak Ibu yang mengusulkan untuk KJP, untuk mendapatkan KJP. Ya, kalau KJP selama ini kan langsung ke lurahan. Tapi kami belum pernah turun ke lokasi ataupun ke rumah Bapak Ibu yang sebenarnya keadaannya bagaimana. Karena mengingat ini KJP ini sangat ketat, ya, maka kami pun membutuhkan data-data yang autentik sebagai bahan laporan. Jangan sampai nanti kami salah bertindak. Oleh sebab itu, kami sekali lagi mohon maaf jika nanti kami datangin rumahnya Bapak Ibu untuk melihat keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Jadi mohon maaf karena kita dapat laporan juga dari tim KJP bahwa ada orang tua yang mengusulkan KJP namun keadaannya luar biasa gitu. Ya luar biasa mampu, ya luar biasa kayanya. Mungkin melebihi kaya dengan dari gurunya. Nah, oleh sebab itu kami butuh data. Ya, kami ingin melihat lokasinya yang sebenarnya, keadaannya sebenarnya. Jadi itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Nanti kalau ada yang mau atau yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, ya kami nanti buka termin pertanyaan. Ya termin pertama 3 orang. Kalau masih ada waktunya, boleh lagi kita buka termin yang kedua dan seterusnya. Mungkin ada tambahan lagi dari wakil-wakil saya nanti insya Allah akan disampaikan. Mungkin saya rasa itu saja dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Haji Ismail Tholib atas arahannya mengenai eh, sebenarnya kita di sini ingin silaturahmi tentang perkembangan PJJ anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi selama ini laporan-laporan dari guru mata pelajaran itu sangat meresahkan, mulai dari absensi kehadiran, kemudian tugas-tugas, bahkan ulangan harian, bahkan juga sampai PTS, PAT, kemudian tryout, itu ada siswa yang tidak ikut. Jadi mohon Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali siswa, kerjasamanya mohon didampingi sejam saja untuk dicek atau dilihat perkembangan sejauh mana anak-anak kita itu sudah mengikuti PJJ ini. Karena Bapak Ibu, PJJ ini sudah diatur. Mungkin di sini saya akan langsung men-share. Sudah saya share ya, sudah kami share ya Bapak Ibu ya. Sudah disilahkan dicek SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Syarat di sini tentang tidak adanya ujian nasional, kemudian juga pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat Corona Virus Disease. Nah, kita lihat Bapak Ibu ke poin 7. Dan dari poin, ada poin di sini poin 4, poin 7, syarat-syarat kelulusan dan kenaikan kelas Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada, bisa dicek di handphonenya kalau sudah di-share oleh wali kelas, karena kami sudah share ke wali kelas. Mudah-mudahan sudah di-share juga oleh Bapak Ibu wali kelasnya dan sudah ada di handphonenya Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini. Nah, untuk poin 4. Poin 4. Sorry. poin 3 mulai. Nah, poin 3. Bapak Ibu bisa cek poin 3. Peserta didik dinyatakan, ini untuk kelas 9 ya, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Maksudnya adalah Bapak Ibu, seluruh proses PJJ jika ada yang tidak diikuti, maka mohon maaf, sekolah akan mempertimbangkan kelulusan anak Bapak Ibu yang kelas 9 terutama. Sekarang kita lihat poin yang ke kelas 7, 8. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Oh, sorry, bukan. Ke poin 7. Ya, di situ di poin 7 juga ada. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Ini di sini juga termasuk juga dengan proses kelas 7, kelas 8. Karena kelas 7 dan kelas 8 itu kita arahannya adalah dari SE Mendikbud ini. Proses pembelajaran mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi mohon maaf, kalau misalkan nanti ada yang bermasalah, kemudian raportnya merah atau tidak sesuai dengan KKM, nah berarti kan siswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk kenaikan kelas. Jadi walaupun kita sama Bu, kami sekolah juga berusaha keras, bekerja keras, bagaimana caranya biar supaya anak-anak kita itu bisa tetap belajar dengan nyaman, dengan aman. Kalaupun memang ada saran dari Bapak Ibu, kita akan tampung dan kita akan saring. Kalau misalkan memang itu manfaatnya banyak buat seluruhnya, kita akan aplikasikan atau kita akan gunakan
untuk kegiatan PJJ demi kelancaran kegiatan PJJ anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, tujuan diadakan silaturahmi ini adalah mohon dicek kembali tugas-tugas anaknya Bapak Ibu sudah lengkap atau belum. Karena yang kami cek dari seluruh mata pelajaran itu dari misalkan 35 siswa, itu hanya 10 atau 15 orang yang mengumpulkan. 10 atau 15 orang sampai saat ini. Dan anaknya itu lagi gitu. Sedangkan yang lain kita sudah wali kelas sudah coba untuk menghubungi orang tuanya, sudah coba untuk memanggil orang tuanya dari pihak sekolah. Namun ada yang alhamdulillah ada yang hadir, ada yang belum hadir sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu demi kelancaran dan karena kita patokannya atau dasar hukumnya adalah SE Mendikbud, mohon dampingannya. Mohon dampingannya, jangan sampai nanti ketika sudah proses kenaikan atau kelulusan anaknya tidak naik atau tidak lulus, Bapak Ibu baru woro-woro ke sekolah. Padahal dari pihak sekolah baik guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, dan semuanya yang ada di sekolah sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari. Bapak Ibu bisa mencek langsung di grup PJJ-nya. Bisa mencek langsung di grup PJJ-nya, di WA-nya. Bagi guru-guru yang sudah, bahkan kami sudah mengirim laporan guru piket itu melaporkan materi apa, tugas apa yang hari ini guru mata pelajaran berikan. Kami sudah men-share itu setiap hari, hampir setiap hari. Bapak Ibu bisa mencek di situ. Untuk lebih mudahnya mencek ke Google Classroom, hari ini mata pelajarannya apa yang udah dikasih, hari ini tugasnya apa, hari ini materinya apa, kami sudah men-share itu di grup WA. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya, jangan sampai ketika nanti sudah kenaikan, sudah kelulusan, baru woro-woro ke sekolah. Nah itu sudah terlambat Bapak Ibu, itu sudah terlambat. Jadi dari sekarang Bapak Ibu mohon kerjasamanya, dicek lagi tuh anak-anak tugas-tugasnya. Gitu Bapak Ibu. Tadi sudah dipaparkan untuk kriteria kelulusan oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu silahkan membaca kriteria dari pemerintah. Jadi kita acuannya itu dari dinas, bukan kita ngarang sendiri. Bahkan di awal dulu rapat, kami sudah memberikan melalui wali kelas ya, sudah memberikan syarat kenaikan dan kelulusan. Di awal tahun ya Bapak Ibu, waktu rapat awal tahun kemarin, kami sudah memberikan syarat kelulusan dan kenaikan kelas. Itu sudah tertuang di dalam kurikulum atau KTSP SMP Muhammadiyah 26 yang sudah ditandatangani oleh Ibu Kasudin GB2. Itu sudah resmi, kita udah punya payung hukum. Jadi kalau misalkan nanti ada Bapak Ibu yang anaknya tidak lulus atau tidak naik kelas karena kita sudah berusaha, itu jangan woro-woro ke kami lagi, karena kami sudah mengingatkan dengan semaksimal mungkin bagaimana caranya biar si anak ini mau mengumpulkan atau melengkapi tugas-tugasnya di seluruh mata pelajaran, karena hampir seluruh mata pelajaran adalah laporannya ke kami itu banyak yang belum mengumpulkan sampai saat ini gitu. Kemudian untuk absensi kehadiran, kalaupun misalkan memang ada absensi umum itu adalah dari sekolah, ada absensi dari guru mata pelajaran. Yang di absensi umum, kalau misalkan memang dia absen doang, tapi tidak mengerjakan tugas-tugasnya, nah itu akan dipertimbangkan kembali. Kami akan berkoordinasi dengan guru mata pelajarannya. Tapi tetap absensi itu tetap kita presentasikan, namun tetap kita koordinasikan dengan guru mata pelajaran. Apakah si anak ini hanya absen kemudian tidak mengerjakan atau tidak hadir di classroom, ataukah anak ini dua-duanya. Nah, itu akan kita koordinasikan dan kita akan pertimbangkan kembali Bapak Ibu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari guru mata pelajaran atau wali kelas. Bapak Ibu guru mata pelajaran atau wali kelas, kami persilahkan. Kelas 7A.
Ibu Rosi hadir? Ibu Rosi? Oke, kita pas. Bu Dia? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Hadir, Miss. Oke, Oh, ada. Bu Rosi ada tambahan sebagai wali kelas atau dari wali kelas yang lain? Sementara ini tidak ada, Miss. Wali kelas yang lain ada tambahan dari kelas 8A, Bu Nurul? Bu Nurul ada? Bu Nurul ada? Ada nggak di sini? Nggak ada. 8B, Bu Dia ada tambahan? Bu Dia, Bu Brenda? Nggak bisa masuk. Bu Nurmi? Bu Nurmi ada tambahan? 9A? 9A Bu Hawa, Miss. Bu Nurmi ada? Kalau Bu Nurmi 9C sudah iya. cukup. Cukup. Oke, untuk guru mata pelajaran mungkin ada tambahan dari guru mata pelajaran? Perwakilan? Banyak yang nggak bisa masuk. Oke, Bapak Ibu kalau misalkan bisa dikabari teman-temannya yang lain, kalau untuk yang tidak bisa masuk ke atau tidak join ke Google Meet ini bisa dicek video rekaman kita nanti di SMPM 26 Jakarta di YouTube-nya ya Bapak Ibu. Jangan lupa like and subscribe untuk ada YouTube-nya kita, ada YouTube-nya SMPM 26 Jakarta, tapi tunggu mungkin baru nanti tunggu linknya akan kita share ya Bapak Ibu. Dari kami cukup untuk Baik, Bu. penegasan. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu orang tua siswa. Sesi pertama kita buka tiga orang. Bagi yang Bapak Ibu mau menyampaikan saran atau pertanyaan atau aspirasi, kami persilahkan. Sebut nama. Sebut nama. Siswa kelas. Siswanya kelas berapa? Anaknya kelas berapa? Yuk, silakan Bapak Ibu. Sesi pertama 3 orang. Assalamualaikum Bu Guru. Iya. Ini dari mamanya Syakira Kenzi Ramadhani dari kelas 7B, Bu. Syakila Kenzi Ramadhani. Kelas 7B. 7B. Oke. Ya, Ibu. Bu, saya boleh minta saran nggak? Iya. Jika mau ulangan, Bu, tolong beri anak kisi-kisi yang akan dipelajari dia. Jadi supaya dia tidak pas ulangan, supaya dia nggak bingung. Soalnya kita nggak dikasih kisi-kisi pas tahunya ulangan aja gitu, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mama Syakila. Ya, silakan. Yang lainnya? Yang kedua? Bapak Ibu, ada lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang banyak ibu-ibu. Ya, silakan. Mungkin ada bapak-bapaknya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Ya, saya dari ayahnya Aurel, Pak. Zahra Aurelia Zahira Putri, kelas 9B. Zahra. Iya, terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang diberikan pada saya. Kita sebagai murid seluruh dari kelas 7 sampai kelas 9. Saya tidak akan banyak mengomentari tentang arahan-arahan Bapak tadi, tapi memang sudah jelas banget gitu loh. Memang yang saya bisa tarik begini Pak, pada masa pandemi ini memang kan kita situasinya sulit nih, baik guru dan juga orang tua, karena kedua belah pihak ini juga harus saling berkoordinasi untuk kemajuan anak didik kita gitu.
Malah saya sempat membaca artikel itu bahwa kelulusan itu bisa ditentukan 70% bahkan 80% itu ditentukan oleh orang tua. Artinya orang tua itu harus sangat-sangat memperhatikan pelajaran yang diberikan guru melalui online. Memang tidak mudah sih, Pak. Saya juga seorang pendidik, itu sangat-sangat tidak mudah. Tetapi saya berusaha untuk tetap memperhatikan anak saya untuk tetap concern dalam pelajaran online ini, gitu loh Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tadi kan Bapak juga bilang bahwa ada beberapa murid juga yang nilainya kurang karena nanti juga bisa tidak lulus kalau sekarang kalau nilainya udah keluar kok baru woro-woro gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu wali kelas bisa lebih aktif lagi untuk kita diskusi tentang hal seperti ini gitu. Kalau bisa di awal Pak, Bapak Ibu. Karena saya sih merasanya itu kita harus bicara ini udah di injury time, udah di akhir. Sedang di awal itu kita belum dapat arahan-arahan yang benar-benar, oh anak kita harusnya begini loh. Beda kalau memang Bapak Ibu sini sudah paham tentang hal-hal seperti itu, tidak masalah. Tapi yang saya takutkan bahwa tentunya orang tua itu tidak paham tentang itu, sehingga di waktu-waktu injury time pada saat seperti ini kita akan menghadapi banyak masalah seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zahra Aurelia Putri ya. Benar Bu. Ya, terima kasih. Ya, yang Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam Ibu. Saya kenalin, saya Mama Gavin dari kelas 8B. Ya, Ibu. Iya. Gini, Ibu Bapak. Aku sih masukan aja. Ya. Kan kita tuh semuanya orang tua murid kan ada yang mengeluh soal penggunaan kuota, ya kan? Nah, itu selama ini kan banyak tugas-tugas yang dapatnya itu dari media YouTube ya Bu. Nah, itu bisa nggak diminimalisasi supaya nggak dari YouTube gitu? Karena kan itu memang bikin kuotanya langsung megap-megap. Baik, Oh Ibu. iya kan, kalau Iya. misalnya anaknya belum ngerti, anak kan nggak sekali dong langsung ngerti gitu pas kita nonton sekali. Saya juga jadi orang tua, apalagi kalau pelajarannya fisika kan ikut mantengin tuh, itu juga nggak bisa sekali ngerti gitu. Berarti kan diulang lagi, berarti harus harus diulang lagi, itu berarti kan makan bandwidth lagi gitu. Nah itu apa ada solusinya? Mungkin gurunya ya agak sedikit effort dari gurunya sih, jadi ada meringkas dari rumus atau apa gitu, terus dikasih bentuk file PDF atau ada video yang sudah terdownload, jadi kita tinggal download sekali aja atau gimana gitu. Nanti yang ini Bismillah aja yang Ya, sama ada waktu itu kan ada buku berbayar ya Bu ya. Iya. Kita tuh waktu di awal itu dikasih. Nah, yang belum ada tuh apa sih ya? Sebentar. yang keberapa nih? Yang kelas 8 nih Bu, yang Al-Qur'an sama bahasa Arab. Enggak, saya sih ininya kan kita ada pelajaran itu. Nah, anak-anak jadi kurang medianya aja, kalau itu jadi nggak ada bahan untuk dibaca gitu loh. Bahan hard copy untuk dibaca. Orang tua siapa? Yang tadi masih Iya, Calvin. saya masih Gavin. Galvin Itu apa aja. Galvin ya? Gavin. Gavin Iya. enggak? Iya. Masih Gavin Pak, jadi ada dua. Iya. Ada. Iya, jadi itu aja sih yang pertama, masukan supaya nggak usah media lain selain YouTube Ya. gitu karena makan bandwidth. Yang kedua itu apa bukunya gimana untuk Ya. support belajar anak. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Gavin atas saran dan pertanyaannya. Baik, untuk termin 1 akan dibahas dulu ya Bapak Ibu. Dari mamanya Syakila Kenzi, kelas 7B. Ya, terima kasih Bu atau mamanya Syakira 7B ya. Tadi mengharapkan agar sebelum dilaksanakan ulangan ataupun
ujian dimohon memberikan kisi-kisi terlebih dahulu. Insya Allah Bu, nanti ya, padahal ini juga sudah kami lakukan. Beberapa orang guru juga sudah memberikan kisi-kisi, baik itu sebelum ulangan maupun sebelum ujian. Tapi kalau memang sampai hari ini masih banyak orang tua yang belum dapat, insya Allah nanti untuk kedepannya akan kami usahakan. Ya, saya instruksikan nanti kepada semua guru-guru agar nanti sebelum ulangan umum, terutama kelas 7 dan kelas 8, insya Allah kisi-kisinya akan diberikan gambarannya gimana. Kemudian untuk, ya sama-sama Bu, untuk orang tuanya Zahra Aurelia, kelas 9. Terima kasih Bapak sudah memberikan saran-saran kepada kami. Insya Allah nanti untuk kedepannya memang wali kelas ini memang harus benar-benar aktif dan kooperatif dengan orang tua murid, sehingga permasalahan apapun nanti di sekolah ataupun dengan anak-anak, nanti orang tua dapat mengetahuinya. Ya, kemudian insya Allah juga kita akan sering melakukan silaturahim kepada orang tua murid ataupun dengan anak-anak. Ya, walaupun masih ada sebagian guru yang pada saat memberikan PJJ misalnya, ada yang belum pernah melakukan semacam Google Meet ataupun Zoom meeting langsung dengan anak-anak pada saat memberikan materi. Terkendalanya, masalahnya, ya itu dia. Kami juga sangat mengkhawatirkan dengan kuota anak-anak, mungkin paketnya juga sudah nggak ada, sehingga kami juga berpikir 2 kali apabila semua guru melakukan Zoom meeting ataupun Google Meet ke anak-anak. Apalagi di masa pandemi sekarang, keadaan ekonomi kita sangat morat-marit gitu. Ya, insya Allah nanti akan kami pikirkan bagaimana solusinya, bagaimana yang terbaik buat anak-anak kita ke depannya. Saran dan masukan dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti akan kami carikan solusinya agar semua ini bisa berjalan lancar. Kemudian dari orang tuanya Galvin, kelas 8B, silakan Miss Naila mungkin yang bisa menjawab. Oke, untuk ibunya Gavin, untuk penggunaan kuota atau penggunaan atau pemberian materi melalui YouTube diminimalisir. Mungkin nggak semua, ini ya Ibu ya, nggak semua mata pelajaran ya kan Ibu ya? Tidak semua mata pelajaran kan? Iya. Ya. Nanti kami akan coba koordinasikan dan komunikasikan kembali dengan guru-guru mata pelajaran kami, sehingga ada media lain yang lebih efektif, baik waktu maupun keefektifan semuanya Bapak Ibu. Kemudian untuk buku Al-Quran dan bahasa Arab, insya Allah sudah ada. Sudah ada Ibu, bisa diambil di sekolah orang tuanya yang mengambil gitu ke sekolah. Ya, ada ya. Ada yang sudah banyak yang sudah mengambil. Mungkin bisa ditanyakan ke wali kelasnya, nanti bisa diarahkan diambilnya ke siapa di sekolah gitu. Iya, untuk itu sih Bu, masukannya kalau YouTube itu kan ada downloader ya maksudnya, Iya. atau nah itu bisa di-download atau bisa di-upload di Google Classroom. Jadi kita downloadnya cuma sekali. Jadi andai kata itu diulang-ulang,
Masih Itu ada nanti ya. biar Tidak, masih ada lebih gitu. efisien, lebih Mm-mm. efektif, lebih efisien maksudnya. Lebih Heeh. efisien dari segi bandwidth itu. Iya, Itu oke aja oke. sih kalau bisa. Ya, Siap. Terima kasih Ibu sama-sama. atas sarannya. Nanti akan kami koordinasikan dan komunikasikan kembali dengan guru-guru mata pelajaran kami. Kemudian juga tadi yang saran dari Mama Syakila dari kelas 7B. Terima kasih atas sarannya untuk agar guru memberikan kisi-kisi sebelum PH penilaian harian, PTS maupun PAT atau ujian-ujian yang lain. Insya Allah Ibu Bapak dari guru kami hampir semuanya itu memberikan kisi-kisinya. Biasanya memberikan kisi-kisinya melalui ulangan. Nah, biasanya di ulangan itu adalah menurut guru-guru itu adalah rangkuman seluruh materi yang akan diujikan ketika PH, ketika PTS, ketika PAT. Nah, saya pun begitu sudah. Misalkan saya nih bahasa Inggris, sudah dibuatkan pernyataan di WA group itu adalah kisi-kisi untuk PH besok atau untuk PTS besok. Nah, latihan-latihan yang dikerjakan itu adalah kisi-kisi untuk PH atau penilaian harian besok. Itu biasanya sudah diinformasikan sebelumnya, tapi nanti akan kami komunikasikan dan koordinasikan kembali agar seluruh mata pelajaran ketika akan melaksanakan penilaian harian, PTS ataupun ujian lain agar diberikan kisi-kisi kepada siswanya. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk Bapak Zahra sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah kami akan komunikasikan dan koordinasikan lebih baik lagi dengan para guru dan wali kelas di sini. Mungkin itu untuk sesi pertama. Untuk sesi kedua, Bapak Ibu kita kalau masih ada yang ingin memberi saran atau bertanya, silahkan diutarakan ke kami. Untuk sesi kedua dibuka 3 orang lagi. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Saya orang tua dari Sawal Restu Wibowo, kelas 7N 8A. Iya, Ibu. Sebenarnya sih ini usul dari kayak rapat kapan saya pernah ngusulin sih, cuman kayaknya belum maksimal, kayak masalah nilai dan kehadiran absen. Kan waktu itu saya usul gimana kalau yang nilai absen tuh setiap hari apa seminggu sekali itu diperlihatkan di share di grup gitu Bu. Jadi anak yang nggak absen, yang nggak ngumpulin nilai itu tuh akan ketahuan sama orang tuanya, dan itu sangat membantu sekali kalau ada di share seperti itu gitu loh. Iya, baik apa setiap hari atau seminggu sekali gitu Bu. Karena kalau kita tanya ke anaknya udah ngerjain belum, udah ngerjain belum, udah. Tapi ternyata setelah deket-deket PTS kadang ada pengumuman anak ini belum ngerjain, belum ada nilainya gitu kan. Itu tuh terlalu mepet ngasih taunya gitu kan. Gimana kalau seminggu sekali atau berapa hari sekali itu di-share Bu, yang nilai nggak ngerjain, yang nggak absen gitu Bu. Baik Ibu. Terima kasih sarannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada? Sudah? Yang kedua? Udah kali ya Pak Ji? Iya. Jawab aja. Iya. Ya mungkin langsung dijawab aja oleh Bapak Kepala Sekolah. Bismillah aja. Oke, saya coba jawab ya, Ibu. Kami kemarin sudah, terima kasih sarannya, kemarin sudah coba untuk memberikan laporan nilai PJJ per bulan, karena memang terkadang ada guru yang tidak memberikan tugas tapi hanya memberikan materi. Jadi
kami memutuskan untuk per bulan, sebulan sekali, gitu. Jadi dari kami lebih efektif untuk ke cover seluruhnya. Itu kalau untuk per minggu itu kadang ada yang tidak memberikan tugas dalam minggu tersebut. Ya, jadi kita di sini adalah untuk kelengkapan tugas-tugasnya siswa gitu. Tapi nanti akan coba kami filter kembali saran dari Ibu atau mamanya Syawal. Nah, nanti tinggal keputusan dari kepala sekolah. Terima kasih banyak atas sarannya. Iya. Bagaimana Ibu? Maaf ya, kemarin itu kan kayak mau PTS kurang berapa hari kan anak saya kan padahal udah ngerjain matematika ya, ada 2 nilai yang belum tercover gitu kan. Itu padahal udah dari tugas bulan apa gitu kan. Ternyata ngasih taunya kan mepet-mepet, tapi setelah saya periksa kembali ternyata memang sudah ngerjain tapi nilai nggak tahu, belum bisa masuk ke sana gitu loh. Gitu. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Mama Syawal, tidak apa-apa. Ini kan forum di sini kita fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi apa aja yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan. Nah, insya Allah nanti kita akan koordinasi dan konfirmasi. Pokoknya konfirmasi, komunikasi, dan koordinasi akan kita laksanakan terus, baik dari pihak sekolah, guru, wali kelas, dan terutama ke orang tua siswa sebagai poin utama dari kesuksesan si siswa ini. Oke, ada lagi Bapak atau Ibu? Ya Ibu, saya orang tua dari Harsha Ibu, kelas 7B. Sama anak saya juga ada Harsha Alfa Aliudi. 7B. 7B. Kejadian gitu, dia udah ngumpulin tugas. Tapi di guru tersebut nggak ada nilainya, kosong. Terus saya cek ulang di classroom, ternyata dia udah ngumpulin. Gimana tuh Bu solusinya? Jadi dia waktu itu dinilai PTS-nya jadi nilainya 0, padahal di classroom-nya saya lihat itu nilainya 80. Gitu. Baik Ibu. Iya. Jadi saya udah sempet marahin anak saya juga. Iya. Udah saya omel-omelin. Ternyata pas dia buka classroom, ini loh Mi ada nilainya gitu. Jadi gitu Bu, maksudnya biar seperti Ibu yang tadi bilang, sebulan sekali dikeluarin, seminggu sekali dikasih tahu yang mana keluar atau enggak nilainya gitu loh Bu. Baik Ibu. Jadi aturan anak saya nggak salah, jadi saya salahin, jadi saya marahin dulu. Saya cek, cek di classroom, ternyata nilainya dia ada, cuma belum dimasukin. Terus saya juga sempat komplain ke gurunya, kata guru mata pelajarannya, oh iya nanti kok dimasukin. Tapi saya juga nggak tahu dimasukin apa enggak gitu Bu. Di mana Ibu itu, di Google Classroom-nya atau di raportnya? Di rapotnya nggak ada nilainya, tapi di Google Classroom-nya ada. Di mana tuh Bu? Ya, nanti kami akan koordinasi dan konfirmasi dengan tim kami. Insya Allah ada perbaikan ya. Ada Gitu perbaikan ya. bagi Terima siswa kasih, yang Bu. nilainya. Jadi saya cemas gitu Bu, ini anak gimana rapotnya gitu kan, sedangkan di classroom ada tapi di nilai rapot nggak ada. Saya punya kecemasan tersendiri, takutnya nanti pas kenaikan kelas nilainya nggak ada, jadi malah jadi naik. Di raportnya tidak ada. Nanti kita akan konfirmasikan atau koordinasikan kembali ya Ibu dengan tim kami di sini. Bagi siswa yang bagi siswa. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Rasya. Nanti akan kami bagi siswa yang tidak ada nilainya di raport PTS, mohon lapor ke wali kelas. Ya, saya juga udah sempat lapor sih waktu itu. Ya Nah, nanti wali kelas gitu. Nanti wali kelas akan dari gurunya nanti pasti diperbaiki, cuman gitu aja. Cuman yang saya khawatirin nanti pas kenaikan kelas nilainya nggak ada gitu. Oh gitu. Jadi ya insya Allah nanti kita koordinasikan. Ya, insya Allah nanti kita koordinasikan kembali. Nanti kita koordinasikan kembali ya. Waalaikumsalam. Halo. Bu Guru, saya juga mau kasih masukan nih. Ya. Dari Kadang kan Dari nilai- kelas berapa? Namanya siapa? orang tua siapa?
dari Mama Syakira Kenzi Ramadhani, Bu, dari kelas 7B. Ini kan saya mau nanya nih, Bu, kan nilai anak saya tuh di classroom bagus, PJJ-nya bagus, ulangannya juga bagus, tapi kok pas di rapot kok nilainya tidak sesuai sama hasil dari classroom dan yang dia kerjakan ulangan gitu, Bu. Itu masalahnya di mana ya, Bu? Tidak sesuai dengan nilai yang dirapot gitu. Iya, nilai rapot tidak sesuai dengan yang ada di di classroom dan yang dia kerjakan itu, Bu. Soalnya kan di classroom misalnya nilainya ada 90, 100, tapi pas mau nerima rapot kok beda gitu loh, Bu. Ulangan juga bagus kok, di rapotnya nggak bagus gitu. Permasalahannya di mana ya, Bu? Ketika PTS nilainya berapa? Nah, kadang gini, Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Gimana Pak? Langsung aja apa gimana? Nggak apa-apa. Langsung aja. Gini Bu, saya juga sering ngolah nilai anak. Ketika nilai di classroom saya kasih atau guru-guru dikasih tuh 90, 80, 90, 80. Nah, ketika PTS nilainya itu 30. Nah, gitu, itulah jatuhnya. Bagus di PTS-nya. Di PTS-nya bagus. Di PTS-nya nggak pernah ada nilai, kata dia gitu. Nggak pernah dikasih tahu. PTS-nya nggak pernah dikasih tahu. Makanya bingung kok nggak sesuai gitu. Kadang bingung harus bagaimana gitu. Kan dia rajin belajar, tapi kok hasilnya kok nggak sesuai sama di rapot. Kadang bingung aku harus bagaimana. Kadang anaknya sering kumarahin. Ini gimana kan? Aku nilainya udah bagus mah gitu. Kadang dia sampai nangis gitu. Soalnya kok sama rapotnya nggak sama gitu loh, Bu. Jadi aku juga pernah konfirmasi ke Bu Dia, ini bagaimana ya Bu? Gue bilang anaknya nangis, gue bilang soalnya tidak sesuai yang dia dapatkan, yang dia hasilkan gitu loh, Bu. Oke, baik Ibu. Nanti kita akan cek kembali di sistemnya ya Bu ya. Di sistem baik dari kami, dari wali kelas, dari guru-guru mata pelajaran maupun dari yang raportnya. Nanti kita akan selidiki kembali apanya di mananya yang kurang gitu. Nanti akan kami selidiki kembali apakah dari kadang gini Bu, kadang gini juga ada emailnya yang beda dengan nama siswanya gitu, sehingga guru tersebut salah memberi nilai karena tidak sesuai antara email anak dengan nama anak di classroom, atau ada dua kejadian gitu juga Bu. Di classroom saya juga ada dua nama, yang satu aktif, yang satu tidak aktif. Nah, jadi kalau misalkan memang ada dua nama di classroomnya, dihapus dulu yang satunya. Jadi si guru mata pelajaran itu tidak salah memberikan atau menginput nilai ke yang akan nanti dilanjuti ke nilai rapor. PTS ya? Ya, Bu, tapi kalau anakku sih emailnya cuma satu itu aja, Bu. Cuma namanya memang nggak sama-sama nama dia, cuma emailnya cuma satu itu aja gitu loh, Bu. Oh gitu, kalau bisa ditulis diedit aja Bu namanya, disesuaikan dengan nama yang di absen. Oh gitu, oke baik Bu. Mungkin itu dengan langkah seperti itu, langkah di awal, tapi kalau misalkan memang masih berlanjut juga, nanti kita akan mana yang kurang, nanti kita akan perbaiki ya Bu ya. Oh iya Bu, satu lagi Bu, saya mau nanya, pernah anak saya ada nilainya, tapi kok absennya dia apa? Itu karena dia nggak absen apa gimana ya Bu? Gimana ya Bu? Di classroom nilainya ada, tapi di hadiah dia apa? Apa karena dia nggak absen atau gimana Bu? Kalau kayak gitu bisa diulang nggak absennya Bu? Karena gini Bu, kita mengabsen siswa itu, kami dari sekolah mengirim link absen itu mulai pukul 6:30 sampai pukul 9. Nah, itu di situ hanya ada satu kali tanggapan, jadi tidak berkali-kali. Itu Ibu. Jadi kalau misalkan dia hasilnya telat, berarti tetap dihitung apa? Itu untuk nilai apa ya Bu? Ada mata pelajaran, satu mata pelajaran gitu. Karena memang kita di sini gini Bu,
Kan di-share waktu itu. Nama uh. ini nggak hadir, tapi di Classroom ada nilainya. Kata saya gini, kok ada nilai tapi kok alpha gitu. Oh, Karena gitu. dia telat absen atau gimana ya, Bu? Berarti gini Bu, di Classroom mengerjakan tapi tidak absen harian ya Bu. Mungkin di absen gitu. Bu. Iya, karena kan kita gini Bu, absen ini gini Bu, absen itu kita dari pihak sekolah, ada absen dari sekolah itu umum, link absen yang dikirimkan kehadiran siswa, ada yang dari guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran itu menilai kehadiran siswa itu salah satunya sudah meninggikan nilai tugasnya itu. Kalau kayak gitu ngaruh juga Bu sama nilainya Bu. Insya Allah sih kalau misalkan nggak keulang lagi nggak ngaruh, jangan sampai keulang lagi Bu. Oh gitu. Soalnya kan sering udah absen belum, udah, tapi ternyata Jadi gini Bu, cuma link nilai absen yang itu, diulang. link absen itu dikirim dari sekolah mulai 6:30 sampai jam 12. Nah, itu kami hanya memberikan 1 kali tanggapan karena tidak berkali-kali sehingga tidak ada nama double. Iya. Nanti data. Nah, itu cuma di guru mata pelajaran kayaknya Bu. Jadi dia sudah memudahkan. Cuma di guru mata pelajaran nilainya ada, tapi absen kehadiran di alpha. Oh gitu. Baik, nanti kami koordinasikan, konfirmasi nanti Ibu bisa WA wali kelasnya, itu guru mata pelajaran apa, nanti bisa kami bicarakan kembali ketika nanti ada rapat. Jadi insya Allah yang hari ini dirapatkan, kita silaturahmi, nanti kepala sekolah akan memberikan lagi klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan komunikasikan kembali dengan guru-guru mata pelajaran maupun wali kelas Ibu. Terima kasih. Nanti kami Baik, akan Ibu, terima kasih tanggapannya Ibu. Ya. Baik Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ayah. Iya. Aku dari Bundanya Sultan Kados Baik Ibu. Dengan Bundanya Sultan 9C. Iya Ibu. Mau kan kami udah kelas 9 Bismillah yang 9. Minta itu dong Bismillah Bang Soal. Jadi nanti kami anak kami di saat di SBK itu kami punya Bang Soal gitu. Kalau berupa fotokopian nanti kami orang tua bisa ambil gitu buat pegangan aja Bu. Kalau di Classroom kan harus buka dulu itu dulu. Kalau berupa kan kita bisa sambil belajar, sambil tahu jalannya gitu, maksudnya gitu Miss. Jadi ini minta bantuan. Jadi bisa lebih siap lagi gitu. Itu aja misalnya. Oke. Iya. Siap. Terima kasih Mamanya Sultan. Ya Bapaknya Zahra masih ada lagi yang mau disampaikan? Satu lagi Bu, mohon maaf Iya. Ini Bu, ada masalah sedikit di raport anak saya Bu. Anak saya itu raport di kelas 7 itu namanya benar. Tapi di kelas 8, kelas 9 itu namanya salah Bu, tidak sesuai dengan yang setelah diakses. Itu kalau mau rubahnya nanti ngadep ke siapa Bu ya? Langsung ke wali kelas atau langsung ke Ibu Wahyuni nanti. Karena kemarin wali kelas saya WA ke wali kelas, sepertinya diarahkan ke TU Bu. Nggak tahu saya lupa gitu. Iya siap. Tapi bisa Bu ya, tapi saya takutnya nanti bermasalah di kelas. Bisa Pak, bisa. Karena kan kita raportnya sudah K13 kan, sudah print out semua ya Bapak ya, anaknya ya. Nanti kita perbaiki di sini bisa. Nama raportnya salah di kelas berapa Pak? Kelas 8 dengan kelas 9. Oke. Kelas 1-nya benar. Oke. Kelas 7-nya yang benar. Oke Bu, makasih. Sama-sama kelas 9. Nanti minta fotokopian ijazah SD-nya ya Pak ya. Oke, baik. Biar kita samakan dengan ijazah SD karena ijazah SD adalah dasar inian kita. Baik, terima kasih Bu. Penulisan ini raport. Baik Bapak. Nomor 4. Bang Soal. Bang Soal untuk ujian USBK. Bang Soal. Bang Soal yang mana? Untuk iya, apa? untuk ujian-ujian. Yang kelas 9 nih. Apa saya coba? Ya. Baik, Ibu atau Mamanya Sultan, ini untuk Bang Soal. Belum nyusul. Iya, Bang Soal itu
Ini Mamanya Sultan, Bang soal itu atau kisi-kisi ya Bu ya lebih tepatnya ya. Iya, benar kisi-kisi. Kebetulan kepala sekolah kemarin baru rapat dinas ya Pak Haji ya. Betul. Baru rapat dinas dengan Sudin. Kita ngasih Bang soal nggak asal sembarangan ngasih soal Ibu. Nanti kalau kita ngasih soal terus nggak keluar di ujian gimana? Jadi kita nanti akan memberikan kisi-kisi atau soal-soal ke siswa, soal-soal latihan setelah kita mendapatkan kisi-kisi dari dinas. Gitu. Jadi kita sesuaikan antara soal-soal apa aja nih yang bakal keluar, nanti akan diarahin sama guru mata pelajarannya. Gitu, nanti akan diarahin Ibu, nanti akan diberikan Bang soal atau kisi-kisi soalnya kepada siswa. Insya Allah setelah pembagian rapot. Ya, Bapak Ibu. Iya, maksudnya, Miss Nela maksudnya berupa kertas aja gitu, selembar, jangan classroom atau gimana gitu misalnya buat belajar gitu. Nggak apa-apa nanti kita bayar fotokopiannya atau gimana kita bisa ambil ke sekolahan gitu. Jangan gitu. berupa di classroom. Jadi kan enak belajarnya juga nggak buka gitu loh. Jadi kayak buku itu misalnya rangkuman Ya. itu kan di SPK. Tambahin. Oke. Ya ditambahin sama Bapak Kepala Sekolah Ibu. Ibunya Masih pagi ya. Sultan Muqaddas 9C. ya, ibunya Sultan. Jadi begini Bu, mohon maaf untuk kisi-kisi khusus untuk ujian sekolah. Nanti insya Allah kalau nanti guru-guru saya sudah membuat soal berupa soal dan kisi-kisi nanti di kartu soal sudah terkumpul, nanti akan insya Allah akan kami berikan gambarannya kisi-kisinya gimana, apa nanti dalam bentuk kertas atau memang Bapak Ibu langsung datang ke sini ngambil, ya insya Allah. Karena untuk sekarang ini saya aja belum rapat dengan guru-guru saya, bentuk soalnya kayak gimana, ya kemudian soalnya itu kapan dikumpulkan, dan ujiannya kalau menurut kalender pendidikan dari dinas itu memang dilaksanakan tanggal 5 April. Ya, jadi mungkin nanti sebelum tanggal 5 April atau minimal seminggu sebelum tanggal 5, ya insya Allah mudah-mudahan soal ini sudah kita kumpulkan ke guru-guru. Ya untuk sementara Ibu bersabar dulu, sambil nanti saya merapat dulu dengan Bapak Ibu guru, terutama guru-guru penguji untuk mata pelajaran yang diuji di sekolah. Jadi saya mohon Bapak Ibu juga dulu bersabar dulu, nanti insya Allah kalau ada informasi nanti akan kami sampaikan. Apa nanti lewat ibunya langsung atau dengan anak-anak melalui classroom, atau nanti kami sampaikan lewat wali kelas. Saya rasa itu ya Bu ya. Ya, makasih Pak Haji penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Karena sudah lumayan lama juga kita waktunya, jadi kalaupun masih ada yang belum atau malu disampaikan di virtual meeting ini, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui WA ke wali-wali kelas. Nanti wali kelas akan menindaklanjuti atau menyambung ke pihak sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan, saran, dan masukannya kepada kami. Mudah-mudahan
kegiatan PJJ untuk selanjutnya lebih efektif dan lebih baik lagi, sehingga anak-anak kita mendapatkan hasil yang memuaskan dan hasil yang terbaik, baik kenaikan kelas maupun ketika kelulusan nanti. Akhirnya sampai juga kita pada acara terakhir, yaitu penutup. Kami dari pihak sekolah menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini di virtual meeting SMP Muhammadiyah 26 Jakarta. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa selalu membimbing anak-anak dan mendampingi anak-anak kita dalam belajar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu, amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tutup virtual meeting hari ini dengan membaca hamdalah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Turun kolam ayat turun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,